majesty, worship His majesty. Tuhan, ini kami datang di hadapan Tuhan. We sing Your majesty, majesty. We worship You, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and
Bolehkah sekali lagi saya mau ajak saudara Bapak Ibu semua taruh tanganmu di dada atau Bapak Ibu angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, terserah saudara. Mari katakan sekali lagi, ku bawa korban syukur. Mari bicara dengan Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Selamanya katakan ku mari mengucap syukur untuk 1,5 tahun terakhir ini saudara. Mari mengucap syukur buat saudara kiri kananmu. Mari mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan itu Allah yang baik saudara. Dia itu Allah yang sangat baik. Oh, ku bawa terima kasih buat perjalanan iman selama ini. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Selamanya saya minta Bapak Ibu aja sing nyanyikan ku wow. Saudara, saya ada hari ini karena Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita begitu rupa, sebegitu sempurna. Mari nyanyi, bukan sekadar nyanyi Bapak Ibu. Limpah sebab sebab Tuhan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan, mana yang katakan Bapa, ku berterima kasih. Bolehkah sekali kita datang pribadi demi pribadi di hadapan Tuhan, katakan Bapa, terima. Kami bersyukur kok kami hari ini harus memikul sebuah tanggung jawab, sebuah kehormatan. Kami boleh aja berdiri untuk bangsa kami. Kasih sekali lagi Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Bapa di dalam surga. Terima kasih. Sekali lagi katakan Bapa, Bapa.
Shalom. Tiba-tiba Tuhan berkata, nak, ada satu hal yang itu dipunyai oleh semua dari pahlawan-pahlawan iman. Bukan hanya pendeta-pendeta dari papi, engkong, emak juga Pak Daniel. Tapi sebenarnya dari pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab sekalipun. Yang sudah mati maupun yang hari ini para hamba-hamba Tuhan yang masih hidup. Mereka punya satu kesamaan, Tuhan berkata. Dan hari Tuhan berkata, nak, mereka punya kesamaan, yaitu adalah mereka selalu memilih jalan yang benar dan bukan yang populer. Dan hari itu saya merenungkan cukup keras, saudara. Karena saya tahu hari-hari ini banyak orang memilih jalan yang populer daripada jalan yang benar. Karena firman Tuhan berkata, jalan orang benar akan pasti dicemooh. Dan hari-hari ini kita sangat malas sejujurnya, terutama saya, saudara. Malas dicemooh, malas dikata-katain sesat, malas dikatain tidak benar. Tapi sejujurnya pada akhirnya kitalah yang harus mempertanggungjawabkan pilihan kita di hadapan Tuhan nantinya. Saudara tidak bisa berkata, oh karena orang itu saya memilih jalan populer. Oh karena orang itu saya memilih jalan yang bukan Tuhan mau. Karena pada akhirnya semua itu adalah pilihan kita. Saudara, hari Tuhan berkata, nak, harus selalu pilih jalan yang benar dan ingatkan kepada semua orang yang pernah kau temui. Karena sekali lagi jalan yang populer itu belum tentu benar. Tapi yang benar pasti disertai Tuhan. Saudara, dan kita perlu mengerti pentingnya disertai Tuhan. Hari itu Gideon, ketika Tuhan berpaling kepada Gideon, Gideon berkata, Tuhan, aku ini paling kecil. Aku ini paling miskin dalam terjemahan lain. Aku ini paling tidak dianggap. Aku ini bukan siapa-siapa. Bahkan ketika Tuhan memanggil Gideon, Gideon lagi ngumpet. Tapi hari itu bahkan ketika kenyataan Gideon Tuhan kasih ke Tuhan, jawaban Tuhan di Alkitab, Tuhan cuma berkata, aku Tuhan yang akan menyertai kamu. Dan bukankah hari itu kita melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup Gideon. Karena ketika kita disertai Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apapun yang saudara naikkan di hadapan Tuhan, dia Tuhan yang akan menjawab. Tapi sekali lagi tidak banyak orang mau memilih jalan yang benar. Firman Tuhan jelas berkata, Amsal 12 ayat yang ke-28. Amsal 12 ayat yang ke-28 NIT berkata, in the path of righteousness there is life. Di jalan yang benar ada kehidupan. But another path, tapi jalan yang lain akan menuju kepada kematian. Saudara, hari ini saya terlalu berdoa dan saya selalu mengerti bahwa saudara yang ada di tempat ini, mari kita selalu ingat untuk pilih jalan yang benar. Karena yang populer itu belum tentu benar, tapi yang benar pasti disertai Tuhan. Saudara, dan dalam kehidupan kita itu punya pilihan. Tapi ini yang saya amati, saudara. Dalam kehidupan beberapa orang, ada yang hidupnya itu Tuhan boleh milih. Tuhan kasih orang itu kebebasan untuk memilih. Tapi ada satu lagi tipe orang yang hidupnya itu tidak bisa memilih. Artinya apa? Jalannya dipilihkan Tuhan. Saudara, dan sejujurnya kita sering berkata enak jalannya dipilihkan Tuhan. Ya, tapi kenyataannya gak semudah itu. Yusuf adalah orang yang hidupnya tidak bisa memilih. Dia tidak bisa memilih hidupnya dijual jadi budak. Dia tidak bisa memilih hidupnya untuk akhirnya difitnah. Dia tidak bisa memilih hidupnya harus dipenjara, harus dilupakan, baru diangkat. Yusuf tidak pernah memilih, tapi Tuhan pilihkan jalannya. Buka sama-sama di Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tapi dalam terjemahan King James Version dikatakan, for my thoughts are not your thoughts. Pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita.
Neither are your ways my way, saith the Lord. Saudara, dan ketika kata pikiran atau rancangan di sini dalam bahasa aslinya itu artinya tekstur atau susunan. Tapi arti lainnya juga adalah mesin. Jadi Tuhan mau berkata, nak, mesinku dengan mesinmu itu berbeda. Mesin Tuhan dengan mesin dunia itu berbeda. Dan kita anak-anaknya, kita harus bisa beradaptasi dengan mesin Tuhan. Karena kalau tidak kita mati. Mungkin bukan fisik tapi mati mungkin secara rohani. Mati secara jiwa saudara. Saudara terus-terusan stres, tertekan. Saudara, karena percayalah ketika kita mengikuti cara dunia, mesin dunia, biasa aja. Justru yang ada kematian yang menunggu kita. Tapi ketika Tuhan berkata kita harus beradaptasi dengan mesin Tuhan, itu saudara harus bisa beradaptasi. Saudara, kalau saya punya di rumah ada 2 mobil, satu mobil Alphard, satu mobil Hilux. Kalau mobil Hilux biasa, handremnya itu pakai tangan, yang namanya handrem. Alphard tuh aneh, mungkin ada kuno Alphardnya, handremnya di kaki. Handrem, ini fit rem, handrem, pakai fit, kayak kaki. Karena apa? Karena memang mekanisnya mesinnya itu berbeda. Jadi kalau saudara mau pakai Alphard, saudara harus beradaptasi. Sama seperti saudara dari mobil manual, motor manual, mungkin dari matic ke manual itu paling susah. Tapi saudara harus beradaptasi dengan mesin yang baru. Dan Tuhan mau kita untuk beradaptasi dengan mesin Tuhan. Artinya engkau berjalan dengan sign and wonders itu bukan aneh. Artinya engkau sedang berjalan menggunakan mesin Tuhan. Karena ketika engkau menggunakan mesin Tuhan, ada anugerah, ada kekuatan, ada urapan yang akan mengikuti saudara. Maka sign and wonders itu yang akan terjadi. Tapi sekali lagi beradaptasi itu gak mudah loh. Beradaptasi itu gak mudah. Tapi sekali lagi saya mau berkata seperti Amos. Mari jalan sepakat dengan dia. Mari jalan sepakat menyesuaikan diri dengan cara kerjanya, pola pikirnya. Baru kita akan berhasil. Dan kalau saudara mau tahu, kok bisa sama mesin Tuhan itu aneh? Saya coba tunjukkan lagi. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini masih enak ya saudara ya? Masih hayat hafalan kita semua. Ini masih enak saudara. Tapi bagaimana caranya Tuhan memberi kelegaan? Firman Tuhan berikutnya berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kalau kita itu berbeban berat, normalnya kita minta dielus-elus. Ya kan? Normalnya orang yang berbeban berat ya diangkat bebannya. Tapi Tuhan berkata, engkau mau kelegaan? Pakai mesinku, pikul kuk. Saudara itu mikul kuk, benar-benar mikul kuk. Tidak ada terjemahan yang lain. Pikul kuk, benar-benar memikul kuk. Pikul salib, pikul kuk. Saudara, mungkin saudara berkata, kok aneh? Karena itu cara kerja Tuhan. Makanya kemarin, kalau AL berkata di sini, di Mahanaim itu elus dan cakar mirip. Di hati saya bilang, karena itu cara Tuhan. Saya tahu, karena Tuhan, bahkan Tuhan gak elus-elus loh. Enggak diangkat bebannya, disuruh pikul kuk. Kayak istilahnya ditambah bebannya. Saya tahu maksudnya nih. Ada luka-luka yang itu tidak bisa cuma dibalut. Ada luka-luka tertentu itu harus untuk sembuh diberi luka baru. Dalam kehidupan kita, kalau kita punya luka, seringkali kita minta Tuhan bebat, sembuhkan. Tapi sebenarnya ada beberapa orang di tempat ini, luka saudara mau sembuh harus diberi luka baru. Saya ikut seminar, disuruh mami saya ikut pertolongan pertama. Saya ikut seminarnya dan saya dikasih beberapa luka. Luka goresan, luka nanah, luka apa. Semua harus dibalut. Tapi ada satu luka yang gak boleh tutup.
tahu luka tusuk. Bukankah kita juga saling menusuk saudara? Kadang-kadang kita kan tertusuk. Saya tahu luka tusuk mau disembuhin gimana? Saya harus ambil pisau jaringan. Maafkan kalau ada dokter-dokter yang salah ya, berarti nyalain dokter sana ya. Tapi kali gini, itu kan bolong ya. Saya harus buat plus. Saya 2 cm ke atas, 2 cm ke bawah dibelek. Sudah apa? Supaya oksigennya masuk membunuh kuman yang di dalam. Kalau itu tidak dilakukan dan cuma ditutup, mati. Tetanus. Jadi dalam kehidupan kita ada banyak luka yang Tuhan mau sembuhkan dengan apa? Beri luka baru. Itu apa? Krrrr. Bukannya kalau gini mati. Cuma mati. Krrrr. Biar sembuh lukanya. Jadi saudara jangan bingung kalau di sini gini dan itu sama. Karena itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan menyembuhkan luka saudara. Saya tahu Tuhan sembuhkan luka saya gimana caranya. Saya ini orang yang paling tidak suka dipermalukan. Saya ini kesombongan saya orang yang paling tidak suka dipermalukan. Dipermalukan apa? Fisik. Ya pastilah ya saudara. Siapa yang suka dipermalukan fisiknya? Saya enggak suka. Saya bukannya enggak coba diet. Waktu itu ada yang juga yang dari Mahanaim nge-DM saya suruh saya diet. Saya bukan tidak berusaha tante. Saya sangat berusaha namun belum berhasil. Saya berhasil diet waktu papi meninggal ya. Mami juga, saya juga turun beratnya. Setelah itu terus naik dan tidak pernah turun. Karena anugerah Tuhannya luar biasa terus naik dan tidak pernah turun. Mungkin karena salah doa kali ya. Salah doanya gitu terus berat badannya juga terus naik dan tidak pernah turun. Jadi dan saya gak suka dipermalukan. Saya tahu cara Tuhan sembuhkan saya. Saya diketemukan dengan orang yang hobinya mempermalukan orang. Saya berkali-kali khotbah di pedalaman. Ada yang jahat juga. Saya kakak ruas syok apa dia dahsyat. Semua rebah, semua apa 2000 anak-anak. Saya turun, tiba-tiba WL-nya naik. Dia bilang, ya kami mau menyerahkan plakat terima kasih buat hamba Tuhan dari ibu yayasan kami. Nah kebetulan ibu yayasannya itu tinggi besar. Ketemu dengan saya tahu WL-nya bilang apa? Di depan anak-anak. Nih lihat nih kayak ibu dan anak ya. Badannya mirip nih, lihat nih. Gede-gede semok-semok. Saya bilang kurang ajar. Saya bilang. Dalam hati loh refleks loh. Saya bilang kurang ajar ini WL ya. Saya bilang mentang-mentang dia kurus. Saya bilang. Lihat nih sama ibunya. Maaf ya dek, maaf ya dek. Gak apa-apa bu, gak apa-apa. Ibunya juga dihina, gak apa-apa. Saya bilang. Pulang-pulang dia berani-berani masih datangnya saya minta salaman tangan. Kurang ajar semok-semok. Wah saya gak suka diperlakukan. Sejujurnya Tuhan temukan berkali-kali. Ada yang lebih parah lagi. Kemarin, baru saya alami kemarin. Saya habis khotbah di gereja. Saya merasa saya gak ngelap keringat. Emang gerejanya gak ada AC. Saya merasa tidak mengelap keringat. Saya tidak kipas-kipas. Saya gak begini-begini. Saya diem aja. Tiba-tiba pendetanya naik ke atas, bilang gini, maaf ya Kak Adasa, ini ruangannya memang belum ada AC-nya. Tapi memang kalau orang gendut tuh kan gampang keringetan. Ya. Saya bingung, saya bilang, saya gak keringetan. Saya coba ngelap gitu, gak keringetan loh saya ini. Saya bilang, emang orang kurus gak bisa keringetan ya, saya bilang. Diulang berkali-kali coba bayangin. Saya tuh pulang nunduk. Saya bilang, Tuhan. Tapi saudara tahu itu cara Tuhan menyembuhkan saya loh. Sudah sejujurnya hari ini, biasanya setelah itu saya tuh gak mau khotbah, saya gak mau apa. Saya bilang, udah lah gak usah ngapa-ngapain. Saya bilang, pakai-pakainya yang bener aja, memang gak usah cantik-cantik. Saya bilang, toh juga ujungnya dibilang gendut. Saya bilang, dandan cantik-cantik tapi dibilang gendut. Saya bilang, udahlah. Saya bilang, katanya gak jaga badan, saya itu jaga badan dengan firman Tuhan. Makanya terus naik dan tidak pernah turun karena itu. Lu sejujurnya karena saya pernah cerita di sini, saya bingung. Saya datang ke pelayanan, saya dikasih makan, saya nggak makan salah. Saya nggak makan dibilang tidak menghargai, saya makan disuruh diet. Jadi saya tuh serba salah. Jadi saya makan, saya makan saja lah. Sudah sejujurnya, saya mengucap syukur sampai hari ini. Tuhan terus temukan saya tuh yang ketawa paling kenceng kayaknya juga sepenanggungan sama saya kayaknya. Yang paling kenceng ketawanya tuh sepenanggungan. Tapi memang itu, loh kok Tuhan jahat kan harusnya dilindungi.
Enggak. Karena itu mesinku bukan mesinmu. Caraku bukan caramu. Pikiranku bukan pikiranmu. Dan Tuhan sembuhkan dengan cara itu. Tuhan sembuhkan dengan cara itu. Saudara, yang pertama, saudara, adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi, ayo baca, cuma sampai di situ aja. 3, 2, 1. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas saya. Saudara, dan Roh Kudus sudah turun. Jadi kita sudah terima kuasa. Ya, saudara, sekarang supaya saudara mengerti. Yang kuasa itu apa aja sih? Yuk. Saudara, kuasa atau dunamos, saudara ini memiliki saudara 6 hal. Ini 6 hal yang saudara harus punya, harus tahu sudah ada di dalammu. Saudara, yang pertama, kata dunamos itu artinya saudara DNA keilahian. DNA keilahian. Sekarang begini, saudara pernah dengar saudara sebuah cerita, ada aglidak atau saudara bebek jelek. Setiap kali dia lihat yang terbang, dia lihat gini, gak mungkin saya terbang. Tapi sekali waktu, singkat cerita, ternyata dia adalah saudara angsa yang terbang itu. Dan tanpa susah payah, ketika dia tumbuh besar, dia kepakkan sayapnya dan dia terbang. Why? DNA. Saudara tidak peduli sasa minder. Maaf ya saudara ya, DNA-nya kayak bapaknya khotbah. Saudara, jadi setiap kali kejepit yang keluar apa? Ya DNA aslinya. Khotbah. Saudara mau kaya apapun saudara. DNA saya, saudara itu seperti Pak Yusak, iman. Jadi kalau kepepet, reaksi saya pasti apa? Iman. Saudara umur 3 tahun gak ngerti iman, ditanya, mau pakai iman atau pakai dokter? Iman. Saudara, anak-anak saya juga sama. Saudara, bahkan Miel, saudara sudah menunjukkan DNA itu. Saudara, setiap sakit saudara aneh. Dikasih obat itu gak manjur saudara. Tapi kalau sudah sakit, diajak nari, selesai nari pasti sembuh. Why? DNA-nya sudah begitu. Tadi mesinnya gayanya begitu. Nah, hari ini saudara harus tahu, DNA saudara ilahi. Amin. Saudara, DNA kita ini untuk pergi menyembuhkan orang, itu DNA. DNA kita untuk buat mujizat, itu DNA. DNA kita saudara untuk menuai di saat seperti ini. DNA kita saudara untuk resesi di saat resepsi. Di saat resesi kita resepsi. Itu DNA. Saudara, yang kedua, saudara kuasa untuk melakukan mujizat. Saudara, itu bagian dari dunamos. Jadi kalau saudara bilang begini, saya terima Roh Kudus tapi saudara belum buat mujizat, saudara belum make. Bisa ngerti? Saudara ini punya kuasa untuk melakukan mujizat. Itu sudah ada dalam hidupmu. Seperti saudara sudah dikasih kartu kredit. Dan kalau saudara tidak menguangkan, salah saudara. Saudara, dan itu termasuk yang Tuhan berikan dalam dunamos, melakukan mujizat. Saudara, yang ketiga ini termasuk dalam dunamos. Jiwa yang pulih dan excellent. Seperti tadi Sasa bilang. Kalau orang bilang gendut, saya bilang begini. Pak, tanda diberkati. Saudara, saya mengalami yang sama persis. Dengan Sasa, kemanapun pergi ngomong begini. Ibu Iin, kenapa berkembang ke kiri dan ke kanan? Saya senyum, tanda diberkati. Saudara, dan ini ayat yang Tuhan kasih dengan sangat jelas, saudara. Jam 4 pagi, saudara ya. Saudara, jam 4 pagi. Dan saya mau bagikan buat saudara. Kita pasti menang, bukan cuma sekedar lewat. Saudara ya. Kita tidak cuma melewati masa ini, tapi kita pasti menang.
kita pasti menang, saudara. Saudara, di dalam ayatnya, di dalam Kisah Rasul, saudara, berhari-hari lamanya, saudara, mereka tidak melihat matahari. Angin badai dahsyat terus-menerus mengamuk. Saudara, dan kemudian Paulus bangkit dan berkata, tetapi sekarang aku menasihatkan supaya kalian jangan putus asa. Don't be depressed. Saudara, artinya bilang jangan depresi. Tetapi berbesar hati dan tetapkan hatimu. Karena tidak ada satupun dari antara kita yang akan binasa. Saudara, dan malaikat itu berkata, jangan takut. Saudara, engkau akan berdiri di depan raja-raja. Karena you are destined. Saudara ya, sudah didestinikan. Sudah digariskan. Bahwa kita pasti menang. Bahwa kita pasti menang. Semua yang berlayar bersamamu akan selamat. Dan Tuhan berkata, sebagai karunia Allah kepadamu. Karena itu saudara-saudara, tabahkan hatimu. Karena aku percaya di dalam Allah. Bahwa semua akan terjadi seperti yang telah diberitahukan kepadaku. Saudara, tiba-tiba jam 4 pagi Tuhan bilang. Di depan akan ada bintang dan matahari yang sembunyi dan hilang. Tahan. Gantikan posisi mereka. Karena saudara harus terbit. Harus bersinar di saat seperti ini. Tuhan berkata, berapa banyak pun bintang dan matahari yang sembunyi. Tuhan bilang, gantikan. Bersinar 10 kali, 1000 kali lebih terang. Karena saudaralah bintang dan matahari. Saudara, dan Tuhan berkata akan ada banyak gelombang negatif sampai akhir tahun. Saudara, itu gelombang varian yang baru. Gelombang saudara bencana. Gelombang saudara yang namanya cuaca ekstrim. Tapi Tuhan bilang tahan. Tahan. Tabah dan teguhkan hatimu. Dan Tuhan berkata yang masuk Batra. Yang masuk Batra. Saudara, ini bukan Batra dalam arti organisasi. Atau nama yayasan. Tetapi ini bicara tentang Bahtera iman. Saudara, Tuhan bilang pasti selamat. Saya mau ajak saudara. Saudara ya, deklarasi. Saudara, deklarasi bersama-sama. Mari kita ucapkan, sudah keluar. Ya, ini yang Tuhan katakan jam 4 pagi sama saya. Deklarasi. Ya, sebutkan, kita baca bersama-sama. Pertama baru baca. Nanti yang kedua, saudara teriak dengan iman. Ganti nama saudara, ganti keluarga saudara. Saudara ya. Dan yang ketiga, saudara bangkit berdiri. Dan sebutkan dengan sangat kuat. Jadi 3 kali. 3 kali saudara. Ya. Oke, siap semuanya? Sekarang baru baca. Ya, supaya saudara mengerti. 3, 2, 1. Di dalam nama Yesus, kami akan bersinar sebagai matahari dan bintang-bintang. Jelas kelihatan dan kuat. Menghentikan angin badai yang dahsyat dan terus menerus. Kami berjaga. Karena itu tetaplah segala harapan kami. Untuk dapat menyelamatkan Indonesia. Sekarang juga dalam masa ini. Kami tetap bertabah dan beriman. Sebab tidak seorang pun di antara kami yang akan binasa. Kecuali mereka yang di luar yang tidak mau bertobat. Dan Tuhan berfirman, jangan takut, engkau harus menjadi berkat buat semua. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di Bahtera iman ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah dan kuatkan hatimu. Hai pasukan terdahsyat. Karena kita percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan. Kegenapan, tuaian besar dan lawatan pasti terjadi. Amin, amin, amin. Oke, siap sekarang yang kedua. Ya, saudara ganti apapun yang saudara mau. Ya, 3, 2, 1. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya akan bersinar. Mahanaim akan bersinar 1000 kali ganda. Sebagai matahari dan bintang-bintang. Sangat kuat, sangat terang. Menghentikan semua angin badai dan gelombang apapun. Dan kami akan terus berjaga-jaga. Pasukan terdahsyat muncul di Indonesia. Lebih dari 3 juta. Karena itu tetaplah pengharapan kami.
untuk menyelamatkan Indonesia. Indonesia akan berhenti, tidak akan kena pandemik sama sekali. Sekarang juga dalam masa ini kami semakin kuat, semakin besar, semakin menuai, semakin supranatural. Tidak seorang pun di antara kami akan binasa dan letih, kecuali mereka yang di luar yang tidak bisa bertobat. Di dalam nama Yesus kami berkata sesuai dengan firman Tuhan, kami tidak takut, kami jadi berkat buat semua. Sesungguhnya karena karunia Allah, Bahtera Mahanaim Indonesia akan selamat. Dan semua orang ada di dalam Bahtera Iman akan selamat. Karena kami, karena pasukan terdahsyat, karena kami berdiri. Sebab itu kami semakin kuat dan semakin dahsyat. Kami pasukan terdahsyat, bangkit di seluruh Indonesia. 3 juta di seluruh dunia, 12 juta. Kita bangkit, kita percaya semua harus terjadi. Kegenapan harus nyata. Hari-hari ini tuaian terbesar, lawatan terbesar, kekayaan terbesar, supranatural harus jadi. Amin, amin, amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang seperti yang kemarin Pastor Leo sudah sampaikan ya, mengenai Harun yang dia berlari di tengah-tengah umat untuk menghentikan semuanya. Beberapa hari sebelumnya, saya belajar tentang hal itu juga. Jadi saya kalau terima firman dari Tuhan ya Rema, biasanya saya catat tanggal, hari, dan jamnya. Jam berapa saya terima itu, karena buat saya itu penting. Jadi tanggal 18 jam 4 sore, itu Tuhan bicara lewat chapter yang sama tentang Bilangan 16 ayat 46 dan 48. Saudara mari kita baca. Nanti kita mungkin sebentar lagi akan bergerak kembali, kita akan bertugas saudara. Dan kita akan bertindak, imam-imam akan bertindak sebagai Harun. Raja-raja dan yang supranatural kita akan sebagai penguasa-penguasa. Untuk menghentikan apa yang dunia mungkin sudah depres, desperate, sudah tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Apa yang mereka lakukan. Tapi bagian kita untuk mengerjakan ini. Bilangan 16 ayat 46 sampai 48 mohon ditampilkan. Ayatnya berkata begini dalam terjemahan baru, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbarahan, bubuhkanlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu. Dan adakanlah pendamaian, atonement, terjemahan lain, bagi mereka. Set them free from sin, bebaskan mereka dari dosa. Ya, siapa kita? Sehingga kita bisa melakukan kehormatan seperti itu ya. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaat itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannya lah ukupan dan diadakanlah pendamaian bagi bangsa itu. 48. Ketika ia berdiri di antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Saya coba pelajari dari versi lain, saudara, yang waktu itu Tuhan ajarkan. Dikatakan begini, Aaron did exactly. Pemimpin kita sering dengan gayanya berkata exactly. Itu benar Alkitabiah loh saudara. Alkitab berkata exactly. Jadi dengan tepat. Aaron did exactly what he had been told. Seperti yang dikatakan kepadanya. He ran over the crowd of the people and stood between the dead bodies and the people who were still alive. Dia berdiri di antara orang yang sudah mati, bangkai, dead bodies, mayat, dan beberapa orang yang masih hidup di sana. He placed the incense on pan, then offered it to Lord. Dia bawa ember saudara. Dan dia hadapkan ember ini dulu, ukupan ini ke hadapan Tuhan dulu. Jadi bukan hanya secara ritual, tapi dihadapkan Tuhan lebih dulu. Seperti ketika Yesus memecah-mecah roti, dia hadapkan dulu ke Bapa. Dan begitu ada sentuhan dari Tuhan, ada sentuhan surga, itu menjadi lain.
And ask him forgive of the people sins. Minta ampun untuk setiap dosa-dosa umat waktu itu. Dan saudara perhatikan dari sekian banyak versi, saya hanya temukan beberapa versi yang sangat kuat, yang itu mewakili kondisi keadaan bangsa kita hari-hari ini. Dan setelah semuanya itu dilakukan saudara, and the disease immediately, lalu penyakit itu dengan segera, dengan serta-merta, immediately, stop spreading, berhenti menyebar. Kita ini sedang menghentikan penyebaran dari si jahat ini. Kalau tadi ibu bilang 5 detik ketularan, saudara enggak cuma 5 detik loh, papasan, berpapasan aja nular, gimana coba? Masa kita pakai tabung buat nutupin tubuh kita kan enggak mungkin, enggak lucu. Kita pakai galon buat tubuh kita supaya enggak ketularan, enggak papasan sama orang, enggak lucu. Itu papasan saja nular. Kalau secara teori ya, enggak dalam hitungan detik lagi, secepat itu. Tapi ingat saudara, ada pengecualian untuk saudara dan pasukan Tuhan di tempat ini. Pegang janji Tuhan, itu penting. Ketika saudara mendapat rema dan sepatah kata dari Tuhan, itu akan membedakan antara reaksimu dan reaksi orang lain. Itu pembedanya di situ. Boleh terjadi, boleh. Loh saya meriang 2 hari kok, beneran. Dan sesudahnya masih ngawang. Belum lagi kalau dijak ngomong tuh enggak connect. Kalau bahasanya Bu Grace, hun-hun. Agak hun-hun. Orang ngomong apa itu kemana pikiran. Saya dalam hati ini kenapa ya otak saya, padahal saya minum omega 3. Ini gara-gara itu saudara. Itu kok mandek sebentar gitu. Tapi sudahlah, kita harus bahagia, memompa hormon bahagia. Saudara, seminggu saya enggak makan soto, tapi gara-gara doling hari itu saya bahagia sekali. Karena apa? Sembuh itu, sehat itu nikmat. Dan itu Tuhan yang mengerjakan secara supranatural. Di luar orang dikit-dikit mati, kena itu dikit-dikit mati, sesek mati. Loh kita enggak mati-mati. Die hard. Beda saudara, karena ada perjanjian itu loh. Kak Steve sakit berapa kali ini. Loh, saya tetap ganteng loh saudara. Tetap muda. Itu kok sakti ya orang-orang Mahanaim itu. Dokter-dokter yang di klinik itu luar biasa loh. Mereka itu sakti-sakti loh saudara. Masuk, ya betul. Dan mereka 24/7 ready saudara. Untuk menolong kita semua. Saya baru kali ini melihat ya saudara, bayangin ya, obat itu ditumpangi tangan, didoakan loh saudara. Gimana enggak berkhasiat. Belum lagi orang-orang tim medis itu ya dengan iman, pengharapan, kasihnya. Itu kan mengalirkan gelombang radiasi kesembuhan ya. Saudara belum minum obat ketemu mereka sembuh loh. Itu gerombolan orang sakti, beneran. Dan mereka ada di antara kita. Jadi rugi kalau kita tidak mengalami ya saudara. Dan ketika Harun minta ampun, lalu apa yang terjadi? And the disease immediately. Saudara, hari itu Harun sendirian saudara. One man show, standing alone. Kita di sini pasukan, bayangin. Satu orang sektinya kayak gitu, gimana kalau pasukan? Maka apa yang terjadi saudara? The disease immediately stop spreading. Siapa yang di sini setuju bahwa kita bisa menghentikan penyebaran virus ini? Mari kita bergerak, sebentar lagi kita akan bergerak saudara. Jangan takut seperti saya dulu yang suka cemas, dikit-dikit cemas. Ada satu lagi saudara, di Bilangan 16 ayat 47 saya perhatikan dari versi lain yang perhatikan panggilan imam ya. Kita tahu bahwa tugas kita membawa api, dupa, anggur, dan minyak. Tapi di versi ini dibilang begini, jadi Harun melakukan yang dikatakan Musa. Harun mengambil kemenyan dan api dan dia mengambil dan berlari ke tengah-tengah umat. Namun penyakit itu mulai melanda di tengah mereka. Jadi Harun berdiri di antara orang mati dan orang yang masih hidup. Ia, saudara perhatikan, ia melakukan sesuatu yang membuat umat itu bersih. Nah saudara, hari ini sekali lagi ya, kita akan membuat sesuatu. Bayangin saudara, siapakah kita sehingga kita bisa melakukan ini semuanya. Bayangin ya, istilahnya ya, hidup matinya orang tergantung kita loh. Mana malaikat yang diperintahkan bagian yang boleh dibinasakan, mana yang enggak tergantung kita loh saudara. Dan betapa sungguh-sungguh kita ini menjadi penentu-penentu dari setiap keadaan dan penentu dari setiap situasi. Hari ini mari sekali lagi kita kedangkan sayap kita, sayap kesembuhan. Supaya itu menyebar ke semuanya. Dan mari biar bukan hanya kita yang mengalami yang supranatural,
tapi bangsa ini semuanya mengalami yang supranatural dari Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi selalu optimis. Gitu loh. Situasi di sekeliling kita bisa membuat kita itu untuk apa ya? Untuk membuat kita ini, pilihan kita itu dua kok selalu. Kita ini mau drop atau kita ini mau terbang. Amin. Saudara masih belum dengar. Kita ini punya pilihan, saudara. Dalam segala kehidupan kita, kita diperhadapkan kepada pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan kita akan jadi seperti apa. Ya saudara ya. Kalau saya belajar untuk, ya Tuhan, aku mau percaya akan firman-Mu Tuhan. Dan saya saudara ya, kalau saya ini memutuskan untuk, udahlah, saya pengen menjadi supranatural. Tapi saya jelaskan dulu ya saudara ya. Supranatural itu adalah sifat Allah yang mana kita sebut itu supranatural pada waktu kita tidak bisa menjangkaunya. Betul ya? Tapi pada waktu itu dikaruniakan kepada kita, itu menjadi begitu natural dalam hidup kita. Amin saudara? Saudara nangkep? Supranatural itu adalah sifat Allah. Tapi bagi mereka yang tidak atau yang belum bisa menjangkau itu dalam hidupnya atau di dalam rohnya. Tetapi begitu itu dikaruniakan kepada kita, seperti kemarin waktu kita dilantik menjadi pasukan terdahsyat, saya mau nyebutnya kayak begini, God's nature become our nature. Jadi God's nature become our nature. Apa yang menjadi sifat naturalnya Allah, yaitu segala keilahian, keajaiban, itu harusnya menjadi sifat kita. Amin. Sampai sini nangkap saudara? Nah, saya itu belajar beberapa waktu yang lalu itu saya itu lagi nanya Tuhan, kenapa sih Yesus itu harus datang ke bumi? Pertanyaan bodoh saudara. Pertanyaan yang bodoh mungkin. Tapi saya tuh di hati saya tuh, tolong Tuhan jelaskan dari sisi yang lain. Selain karya keselamatan yang Tuhan memang rancangkan untuk bumi, untuk dunia, untuk orang-orang yang akan percaya kepada namanya. Apalagi sih Tuhan. Dan Tuhan jelasin kayak gini. Liz, Yesus itu datang ke dunia untuk merepresentasikan Allah Bapa di surga. Dan kamu ada di dunia untuk merepresentasikan Yesus Kristus. Dan itu kita saudara. Saudara dan saya. Halo? Itu saudara dan saya. Jadi gini, kalau misalnya kita dengar sesuatu yang di luar jangkauan kita saudara, kita belum menerima sifat Allah yang natural itu. Jadi kalau misalnya nih, dibilang, kamu akan membangkitkan orang mati. Responmu apa yang pertama saudara? Kamu akan berjalan ketemu orang lumpuh, waktu kamu doakan yang lumpuh melihat, yang buta berjalan. Dan saya nggak tahu ya saudara, hari-hari itu itu yang sedang Tuhan taruh di hati saya. Saya belajar saudara, untuk menghentikan sesuatu yang sangat besar itu butuh dua. Yang pertama itu otoritas. Setuju ya? Kalau ada polisi di dalam sebuah lalu lintas, dia pakai pakaiannya, uniform, dia menghentikan kontainer sebesar apapun, maka itu akan berhenti. Betul gak? Kita punya otoritas gak? Kita punya otoritas pertama. Dan kalaupun saudara merasa otoritas belum cukup, ada yang kedua saudara. Dan ini kayaknya Mahanaim. Apa saudara? Barbar. Siapa di sini yang pernah nonton film waktu Hulk itu menghentikan pesawat alien di film Avengers? Kalau misalnya engkau merasa, aduh saya ini kayaknya gak punya otoritas kayak gitu pak. Anak buah saya aja saya suruh berhenti, dia jalan terus kok. Anak buah saya suruh, udah jangan puasa, dia puasa terus gak mau dengerin saya. Udah barbar aja saudara. Pakai cara Hulk saudara ya. Power saudara. Dan itu yang dikaruniakan kepada kita. Seperti yang Ibuin kemarin khotbahkan. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya apa? Yang benar-benar kuasa yang ilahi, yang supranatural itu yang jadi natural dalam hidup kita. Yang membuat kita akan menghentikan itu dengan apa? Bahasa saya dengan barbar saudara. Kalau gak bisa dihentikan, misalnya bukan gak bisa dihentikan dengan otoritas. Kalau engkau merasa,
Kok saya perintahkan untuk ini gak pergi? Kok ini kayaknya perginya kok pelan-pelan ya? Ya udah, barbar aja saudara. Ya, pakai kuasa supranatural yang ada di dalammu. Pakai kuasa supranatural yang ada di dalammu. Amin saudara. Pakai kuasa supranatural yang ada di dalammu. Karena kita manusia roh. Dan hukum roh itu di atas daripada segala-galanya saudara. Waktu engkau berdiri di tempatmu yang benar. Waktu engkau berdiri di tempatmu yang engkau tahu harusnya engkau berdiri di situ. Maka gak ada satupun kuasa kok. Gak ada saudara. Gak ada. Saya ini pernah menghadapi kematian di depan mata saya berkali-kali. Saudara harusnya tahu betul di tempat ini sangat kuat dengan yang namanya roh. Jadi saya mau katakan gak ada satupun yang sifatnya dunia, yang sifatnya daging yang bisa ambil bagian dalam tempat ini. Dan kalau misalnya saudara ada di tempat ini artinya gak ada satupun yang sifatnya bumi itu bisa ambil bagian dalam hidupmu. Dan itu yang harus kita sadari saudara. Sadar aja dulu. Bilang sama dirimu, gak ada satupun dari sifat bumi yang bisa ambil bagian dalam diriku. Tapi karena engkau manusia roh, orang yang dipenuhi dengan roh Allah, engkau yang akan men-take over bumi. Kita ini harus sadar betul. Tanamkan di rohmu, di hatimu, di jiwamu, di dalam diri saya. Kita ini manusia roh. Kita ini manusia roh. Yang kita kerjakan itu semuanya di alam roh yang akan menentukan seberapa itu terjadi di alam nyata. Saudara jangan bilang ini kok udah 1,5 tahun kok pandemi masih begini-begini aja. Karena doa kita menahan itu sedemikian rupa saudara. Saudara pernah gak berpikir apa sih sebenarnya di balik itu, di kedalaman itu hati Tuhan itu seperti apa? Dan kalau saudara pengen aja untuk ngerasain itu, Tuhan tarik rohku untuk bisa menyentuh rohmu. Maka saudara akan bisa rasakan itu dan kau nyanyi gak akan biasa saudara. Engkau nyanyi bahkan kau nyanyi sampai dadamu mau meledak. Engkau akan terus nyanyi. Saudara saya kasih tahu untuk datang ke tempat ini saudara itu gak mudah. Untuk datang ke tempat ini, untuk berdiri di mesbah itu gak pernah mudah. Saya dari rumah saya harus memutuskan untuk Tuhan aku harus datang Tuhan. Pengennya saya kayak teman-teman saya yang lain. Kenapa? Karena ada sebuah kengerian di tempat itu. Ada sebuah pressure, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah beban di situ. Sehingga membuat engkau itu begitu engkau tahu engkau akan menghadapi hidup dan mati di depanmu. Itu membuat gentar loh saudara. Bukan gentar karena takut diomelin ibu, enggak. Tapi itu menyebabkan sebuah getar di mana karena saya tahu, karena kami tahu. Pada waktu kami nggak nyampe ke dalam hadirat Tuhan, itu sangat mengerikan dan menakutkan. Dan kalau engkau tahu engkau adalah manusia roh saudara, engkau akan bisa sense akan kesakitan itu. Saya berkata begini juga kepada setiap pemusik, kepada setiap penari, semua kita yang ada di tempat ini. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, begitu kamu datang ke tempat ini, tolong set hatimu, attitude-mu. Engkau tahu ada Tuhan di tempat ini, Tuhan sedang ingin berperkara, langsung set. Bahasa gampangnya yang Ibu Iin bilang, langsung pakai aftur. Kenapa? Kita manusia roh. Kita manusia roh. Kita manusia roh. Dan apa yang kita kerjakan itu menentukan di alam roh sampai itu jadi di alam nyata. Dan saya berdoa saudara, seperti yang tadi pagi saya lihat, Tuhan cuma ngomong kayak gini, nah minta mata mereka untuk bisa melihat itu. Saya tadi ngelihat saudara itu seperti ujung jumbai jubah saudara, belum jubah. The train of his robe fills the temple. Ujung jubah yang saya lihat. Dan satu ujung jubah itu aja saudara, itu memenuhi seluruh Indonesia. Dan itu yang Tuhan mau kerjakan.
Dan Tuhan bilang kayak gini, kamu ngerti gak sih nak? Pada waktu kamu menaikkan satu suara, in one accord, holy, 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 itu mengaktifkan semua perjanjian. Sepowerful itu saudara. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya ngomong kepada saudara. Saya berdoa biar Romo saat ini sungguh-sungguh menangkap akan hal itu. Bahwa engkau ditentukan sebagai orang-orang yang memegang perjanjian saudara. Siapapun kau di tempat ini. Anak domba Allah, kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta. Pujian dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, alam semesta memuji. Kudus Tuhan, kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba, anak domba
jaminan anak domba. Kena dan tuntas dan sembuh Indonesia. Dengan darah dan jaminan anak domba. Kena dan tuntas dan utuh Indonesia. Dengan darah dan jaminan anak domba. Kena dan tuntas dan sembuh Indonesia. Dengan darah dan jaminan anak domba. Kena dan tuntas dan sembuh Indonesia. Sekali lagi. Oh, dengan darah dan jaminan anak domba. Ketoran silakan. Kami berdiri. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas dan sembuh. Genap dan tuntas dan sembuh. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas. Genap dan tuntas dan sembuh. Dua kali lagi. Genap. Genap dan tuntas. Sekali lagi, sekali lagi. Genap dan tuntas dan sembuh Indonesia. Indonesia. Tak ada penundaan sekarang dan amin. Tak ada penundaan, tak ada penundaan. Genap dan tuntas dan sembuh. Tak ada penundaan sekarang dan hari-hari ini. Salah satu perintah saya minggu ini, saudara. Saudara satu, saudara deklarasi. Kita akan deklarasi mempelai. Saudara bisa cari di saudara YouTube, saudara bisa download jadi nggak pakai pulsa terus. Saudara deklarasi mempelai. Setiap hari satu kali saja. Saudara supaya sepakat saudara. Saudara, hal yang kedua saudara. Kalau saudara
ada tetangga-tetangga dan sebagainya, tawarkan untuk menyemprot saudara. Dengan apa? Disinfektan. Tetapi campurlah dengan saudara tumen. Dan kita berkata, Tuhan, ini perjanjian. Bukan tumen itu sakti, tapi itu perjanjian. Darah yang lebih kuat dari darah Habel. Darah yang lebih kuat dari kematian. Darah yang lebih kuat daripada perjanjian. Saudara dimanapun engkau, saudara nyemprot jangan terlalu brutal. Pakailah APD. Sekalian terapi kesembuhan. Untuk apa? Kurus. Ya, untuk kurus, saudara. Saudara jadi pakailah APD, tawarkan. Saudara semprot sekali lagi. Saudara dengan disinfektan dan juga masuk ke rumah-rumah. Sembari doakan. Saudara dan berkata, biar darah perjanjian itu menjadi batas. Tidak ada penyakit yang bisa mengena. Saudara yang ketiga, naiklah di tempat-tempat yang tinggi dan mulai ucapkan berkat. Saudara, beberapa orang berkata, Bu ngapain sembari berjemur? Yesus saja habis KKR selalu naik ke atas gunung. Kita ini ada roh kemalasan. Ya, karena itu saudara perlu naik ke atas supaya saudara lepas dari roh kemalasan, tapi berkati. Karena berkat itu dicurahkan dari atas ke bawah. Saudara berkati. Dan saudara dari atas siram saudara. Sekali lagi saudara mau siram air, tanda pentahiran. Saudara mau siram anggur dan berkata, sekali lagi Tuhan, ini tanda darahmu. Saudara mau siram minyak boleh, saudara berkata sekali lagi. Ada tanda minyak dan Alkitab berkata, kalau ada yang sakit, olesi minyak. Bukan minyaknya yang sakti, perjanjian. Saudara, perjanjian. Saya berdoa saudara menangkap ini. Mari angkat.